Shalom teman-teman. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan pujikan Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami Tuhan, hingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kaum muda Tuhan. Sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir kami serahkan kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati kami, dan kiranya apa yang kami pujikan, apa yang kami persembahkan dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, kita akan melanjutkan pujian kita, pujian sukacita, dan saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Dia Sungguh Baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Semau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya beri waktu dan tempat untuk mungkin teman-teman ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ke Sigit, ke Ferry, ke Sani. Oke. Ya, shalom. Saya mau menyaksikan dulu ya, waktu awal-awal. Sebenarnya saya itu sudah lama dibaptis tuh lama, tapi sepertinya saya benar-benar bertobat itu beberapa tahun belakangan ini aja ya. Dan waktu-waktu awal itu
Saya itu tiap hari kan baca firman ya, baca firman terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu ya, yang dalam pengalaman hidup sehari-hari gitu, kenapa ya kok begini ya, kenapa ya kok begini, itu Tuhan itu baik ya. Jadi setiap saya melihat pakai aplikasi ya, aplikasi itu kan ada verse of the day. Verse of the day itu saya baca, tapi tidak baca satu ayat saja, saya baca seluruh konteksnya. Jadi satu fatsal biasanya saya baca gitu. Selalu ada jawabannya di sana gitu. Jadi kenapa kok gini? Saya baca ada jawabannya di sana. Berapa hari kemudian kenapa kok begini? Saya baca lagi verse of the day, ada jawabannya di sana. Jadi bolak-balik gitu. Jadi saya benar-benar merasakan Tuhan itu nyata gitu ya. Jadi mau menyatakan dirinya bagi kita, bagi saya. Terima kasih. Itu aja. Ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Ko Sony. Kiranya apa yang disaksikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan pujikan Pribadi yang Mengenal Hatiku. Dan persembahan bisa dijalankan.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang baik. Engkau lebih tahu sebelum kami tahu Tuhan. Segala yang terjadi dalam kehidupan kami pun Engkau tahu. Bahkan masa depan kami pun ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami yang mendengarkan dan bagi yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memampukan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Oke. Hai guys, bagaimana kabarnya? Baik? Baik, luar biasa. Oke. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Maka dari itu, kita pergunakan dengan baik-baik ya. Nah, firman Tuhan hari ini, temanya ialah komitmen. Kita semua pasti tahu apa itu komitmen. Dan semua dalam kehidupan kita ditentukan dengan komitmen. Ya. Komitmen ini kakak ibaratkan seperti tumbuhan. Tumbuhan ada yang ditanam dengan baik dan ada tumbuhan yang ditanam asal-asalan. Dan justru kualitasnya juga berbeda. Tumbuhan yang ditanam dengan baik akan menghasilkan tumbuhan yang kuat. Sedangkan tumbuhan yang asal-asalan, semua yang tidak diperhitungkan akan menghasilkan tumbuhan yang enggak kuat. Sehingga ada angin sedikit bisa roboh. Sama seperti komitmen kita. Kalau kita memiliki komitmen yang kuat, mau teman kita mau BCI, kita nggak mudah berubah arah. Tapi kalau komitmen kita ikut-ikutan, maka di BCI teman-teman kita, ayo main PS yuk, padahal besok ulangan. Yuk ikut, mudah tergoyahkan. Nah, jadi komitmen secara sederhana bisa berarti tekad. Keterikatan yang kuat kepada sesuatu. Contohnya, dalam pekerjaan pasti ada kontrak. Kalau kita sudah berkomitmen dalam pekerjaan, pasti kita dihadapkan dengan surat kontrak. Di situ pekerjaan kita apa, di bagian apa, terus peraturannya itu begini, begitu, begini. Semuanya dijelasin di situ. Kalau kita sudah oke, maka kita akan teken kontrak itu teman-teman. Dan yang kedua, dalam pernikahan juga ada janji nikah. Dalam suka duka, kaya miskin akan tetap bersamamu. Nah, kalau kita nanti ini kita nikah, kita pasti akan sebutan janji nikah itu. Janji itu sebagai komitmen kita dengan pasangan kita. Lalu yang kedua, yang ketiga, dalam pelayanan itu akan dihadapkan dengan melayani. Yang kita sudah komit melayani akan ditabiskan, mendapatkan sertifikat. Kalau kita sudah mendapatkan sertifikat itu, maka kita akan tanggung jawab penuh, teman-teman. Nah, sayang sekali, sayangnya makin kesini, makin banyak orang yang menganggap rendah komitmen. Terutama anak-anak muda yang menganggap remeh komitmen itu. Buktinya, angka perceraian yang semakin tinggi. Ini ngomongin komitmen pernikahan loh, sakral, tapi dianggap rendah. Yang kedua, anak-anak muda zaman sekarang nggak mau terlibat dalam persekutuan atau komunitas. Contohnya anak sekolah minggu. Zaman dulu, zaman kakak, zaman Kak Vindi, Kak Sigit. Dulu kalau mau pujian, seneng sekali, paling keras. Terus mau lomba, pakai kelompok, itu bersemangat. Meskipun jawabannya salah, tapi have fun. Tapi kalau anak-anak sekolah minggu sekarang, itu lebih mengarah ke introvert. Kalau nyanyi, cuma didengar sendiri. Temennya nggak bisa dengerin suaranya. Bahkan kalau kerja kelompok, ada yang main sendiri, ada yang nggak mau ikut
rundingan, ada yang rundingan sendiri, teman-teman. Nah, itu lebih memilih aktivitas itu dilakukan sendiri, teman-teman. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Ternyata Tuhan mencari kita, anak-anak yang berkomitmen. Apa buktinya? Ada. Dalam Matius 8 ayat 18 sampai yang ke-22. Perikopnya sudah jelas. Hal mengikut Yesus. Kakak bacakan ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, bisa dibandingkan dengan kitab Lukas 9 ayat 57 sampai 62 dengan perikop yang sama, teman-teman. Dari ayat di atas terlihat bahwa Tuhan menginginkan komitmen dari orang-orang yang ingin mengikut Yesus, sehingga dapat tergambar jelas komitmen seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada beberapa hal yang saya bagikan pada hari ini. Komitmen seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang terutama, komitmen bukan sekedar ikut-ikutan. Komitmen bukan sekedar ikut-ikutan terlibat. Kembali lagi ya, dalam Matius tadi. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Orang yang ingin mengikut Yesus yang pertama ini sangat bersemangat. Aku mau ikut melayani bersama Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus itu mengungkapkan komitmennya, mengungkapkan resikonya, orang ini terdiam. Di mana resikonya? Kalian tahu di ayat berapa? Resikonya ada di ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 20 ya. Di situ katakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia ini hurufnya besar. Berarti pribadi Yesus sendiri tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang ini terdiam. Orang yang terdiam biasanya memiliki tanda mundur atau tidak tertarik lagi. Semestinya kalau ia ingin ikut atau pada dasarnya ingin ikut, ya aku tetap ikut. Apapun risikonya aku akan tetap ikut. Tapi nyatanya orang ini terdiam. Enggak jadi deh. Aku pikir ikut Yesus, hidupku terjamin. Enggak jadi deh. Aku pikir semuanya itu dapat mudah aku dapat. Enggak jadi deh. Resikonya terlalu berat. Aku enggak mampu. Ada banyak orang yang senang terlibat, tapi hanya sedikit yang berkomitmen, teman-teman. Contoh, mau melayani, tapi biasanya menolak. Ini biasanya punya kerinduan dalam hati ingin melayani, tapi jangan dulu deh, kasih kesempatan yang lain dulu. Ya. Kemudian, banyak alasan ketika disuruh komitmen. Biasanya kita cari alasan yang tidak kita punya. Contoh kendaraan. Yuk kita melayani. Enggak dulu deh. Jaraknya terlalu jauh. Aku enggak punya kendaraan. Gampang, aku jemput nanti. Jangan. Nanti ngerepotin kamu. Banyak alasan teman-teman ya. Lalu, banyak usul ini itu pinter ngomong, tapi tidak mau bikin apa-apa. Ketika kita diberikan kepercayaan, oke deh, kamu yang handle acara ini. Kok
Ya, ya son aja yang ngerjain. Aku sudah banyak pekerjaan, ini, itu. Banyak sekali alasan teman-teman. Dan yang keempat ini dalam kehidupan kita, ya, yang belum nikah. Pacaran lama, tapi tidak mau nikah. Mau laki perempuan sama teman-teman. Kita kan sudah 5 tahun pacaran. Yuk nikah yuk. Nikah yuk. Bukan sama aku, bukan. Loh, nanti kalau nikah bagaimana? Aku belum punya rumah. Aku juga belum punya penghasilan tetap. Nanti kalau nikah, punya anak, bagaimana? Bagaimana beli susu, bagaimana beli popok, bagaimana beli vitamin. Semuanya ketakut, ya, arah ketakut. Tapi kalau kalian tahu teman-teman, kalau kalian hidup sendiri, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhanmu. Tapi kalau kalian sudah menikah, Tuhan akan menambahkan berkat itu bagi kalian. Jangan khawatir, ya. Intinya begini, banyak yang ikut-ikutan, tapi ketika diminta komitmen, tidak mau. Lalu apa bedanya? Terlibat dengan berkomitmen. Terlibat, mau ikut, tapi hanya di permukaan saja. Kalau ada risiko, tidak mau menyelami. Kayak Ali Taurat tadi, mau ikut deh, tapi gerejanya tidak ada AC-nya loh. Wah, gak jadi deh. Aku paling gak kuat panas. Mau ikut deh, tapi gak ada PK-nya loh. Waduh, bagaimana cara ganti biaya transportku? Mau ikut deh, awalnya powerful, all out. Tapi ketika tidak sesuai dengan harapan, mulai cari batu loncatan, mulai terdiam teman-teman. Nah, tapi berbeda dengan komit. Berkomitmen, mau terlibat sampai sedalam-dalamnya, mau menanggung risiko dari keterlibatannya, mau tanggung jawab atas komitmennya teman-teman. Aku ikut, apapun risikonya, aku akan tetap ikut. Dalam janji nikah, aku tetap setia, aku tetap sayang sama kamu dalam suka dan duka, kaya, miskin, aku akan tetap bersamamu. Ada risiko? Pasti, ya. Tapi kita kan ngomongin komitmen, ya risiko ditanggung bersama-sama. Nggak bisa ditanggung satu pribadi saja. Harus ditanggung sama-sama. Karena kita sudah taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah komitmen, teman-teman. Ya. Nah, bobot dari kedua hal ini juga berbeda. Orang yang berkomitmen selalu sungguh-sungguh dari yang hanya sekedar terlibat. Pasti sangat gampang sekali buat para pemimpin untuk melihat anak-anaknya. Mana yang betul-betul berkomit dan mana yang enggak. Dilihat dari mana? Dilihat dari cara kerjanya. Nah, itulah komitmen yang Tuhan inginkan. Komitmen yang bukan hanya asal-asalan ikut terlibat, teman-teman. Yang kedua, komitmen harus memilih. Kembali lagi di Matius 8 tadi, ayat 21 sampai 22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Komit itu harus memilih. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi, kata Yesus, ikut sekarang urusan mereka. Ya urusan mereka, sekarang urusan kamu dengan aku. Wow, ini pilihan. Mau ikut sekarang atau kamu mau pulang? Pulang dulu. Jelas, komitmen itu harus memilih. Kita dihadapkan dengan pilihan. Kita harus bisa memprioritaskan atau menjadikan utama dalam kehidupan kita apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Orang yang kedua ini menolak panggilan Yesus dengan alasan ingin menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ia menolak secara halus. Tapi menurut ahli tafsir, katanya ayahnya itu belum mati. Betul, dalam keadaan sakit. Tapi untuk mati itu masih membutuhkan waktu yang lama.
Enggak deh, tunggu dulu ya, tunggu aku lulus sekolah, baru aku mau melayani. Nanti ketika lulus, ditanya, ya Pak, kamu sudah lulus loh, ayo melayani. Bentar, aku masih sibuk kuliah, ntar dulu deh, nunggu aku lulus kuliah ya. Oke, ditanya lagi, ketika mau kerja, tanya lagi, bagaimana, kamu mau melayani nggak? Tunggu, aku masih kerja, aku masih sibuk dalam pekerjaan. Apakah kita harus begitu, teman-teman? Apakah kita nunggu sakit dulu, nunggu nggak bisa jalan dulu, mau komit sama Tuhan? Kalau kita sudah nggak bisa jalan, bagaimana kita melayani? Pakai kursi roda. Jangan, teman-teman ya. Kita kembali lagi. Kalau memang benar ayahnya itu mati, lalu kenapa dia ada di situ? Seharusnya kan dia mengurus penguburan ayahnya kan ya. Jadi di sini terlihat bahwa orang ini tidak mau berkomit. Cuma alasan saja, teman-teman. Apapun yang teman-teman jalani sekarang, komitmen harus memilih mana yang lebih penting bagi diri kita. Tapi seringkali pilihan kita berada di pilihan yang salah. Terutama pasangan hidup. Kita sering salah memilih oleh karena kemolekan. Ya. Lalu Yosua 24 ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ilah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kami diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini baru pilihan, teman-teman. Betul-betul pilihan. Terserah kamu deh, kamu mau memilih yang mana. Yang penting, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pokoknya ini pilihanku, ini komitmenku. Ya. Nah, pertanyaan di sini, hari-hari ini, komitmen kita di mana, teman-teman? Komitmen kita kepada siapa? Dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan. Karena jika demikian, ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak dapat mengabdi kepada dua tuhan. Artinya kita harus memilih tuhan mana yang kita sembah, Allah atau Mammon. Kita mau taruh mana komitmen kita pada hari ini, teman-teman? Ya. Lalu Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan musuh Allah. Ini ngomongin posisi kita, teman-teman. Jadi sahabatnya dunia atau sahabatnya Allah. Di mana posisi kita untuk berkomitmen? Hari-hari ini kita tentu dihadapkan dengan pilihan. Kita bangun tidur, ditentukan pilihan. Bangun tidur, matiin alarm, atau tidur lagi. Atau baca firman. Kita, kok ketawa? Kita bangun pagi, buka Instagram, lihat viewer, lihat like-nya berapa. Atau kita baca firman. Kita bangun pagi, balas WA-nya doi, atau balas WA-nya Tuhan. Kita doa sama Tuhan, teman-teman. Ya. Bahkan kita keluar dari rumah, kita juga dihadapkan dengan pilihan. Kita mau naik apa ya? Naik motor atau naik mobil? Dilihat situasinya. Oh, kalau keadaan kayak gini, kalau naik mobil macet sih, nggak sampai-sampai. Kalau naik motor bisa lewat jalan tikus. Nah, ketika kita rekreasi juga, kita juga dihadapkan dengan pilihan loh teman-teman. Secara tidak langsung kita tahu, kita itu ditentukan dengan pilihan. Kita rekreasi, kita tidak tahu jalan, kita pakai Maps, Google Maps.
Kan di situ kita lihat kadang ada 3 jalur ya. Yang pertama jalan utama, di situ banyak merahnya, berarti macet. Jalur yang kedua itu agak cepat karena lewat pedesaan mungkin ya. Lalu yang ketiga agak jauh karena jalannya agak rusak. Kita di sini dihadapkan dengan pilihan, mau lewat yang mana? Kakak juga ketika liburan kemarin, ada teman kakak yang lihat Google Maps, ternyata nyasar, kebabas. Tapi kan di situ kan kita ditentukan dengan pilihan, teman-teman ya. Oke. Pilihan yang kamu pilih hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, detik demi detik, menunjukkan kepada siapa kamu berkomitmen. Kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, ikut Tuhan, atau kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, pasti kehidupan kita tentang Tuhan, nggak ada yang lain. Komitmen kita kepada siapa hari ini? Pacar. Kakak tanya deh ke Kak Melki. Cintamu lebih memilih kepada siapa? Tuhan apa kekasih? Berapa persen Tuhan, berapa persen pacar? Berapa persen? 100%. Yang betul kita harus mengasihi Tuhan 100%, teman-teman. Nah, kakak tutup dengan sebuah kesaksian, teman-teman. Sebetulnya kakak dan Kak Yason ada panggilan ke Mumere, panggilan jadi manajer swalayan. Ya, di situ kita dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat, yang dimana kita mendapatkan gaji yang sangat wow, bahkan fasilitas yang lengkap. Namun oleh karena bukan komitmen, kita galau. Kita milih yang mana? Sedangkan kakak punya komitmen untuk melayani Tuhan. Di masa muda kakak mau pergunakan kekuatan kakak ini, kesehatan kakak ini untuk melayani Tuhan selama kakak masih mampu. Nah, di situ kakak bingung. Bahkan ketika bingung, saya teringat anak-anak sekolah minggu. Mosok aku mau ego rek, mau ninggalin anak-anak sekolah minggu. Kemarin guru sekolah minggu ada yang pergi, semua pada tanya, pergi mana? Kapan pulang? Bahkan ada yang nangis. Kalau nangis, otomatis urun nangis. Jadi di situ saya teringat di situ, teman-teman. Apakah aku ego mau meninggalkan mereka hanya oleh karena 10 juta? Akhirnya oleh berjalannya waktu dan apa yang terjadi saat ini, maka komitmen tetap melayani Tuhan. Nah, bahkan di worship leader, kalau kalian mau tahu, sebetulnya kakak itu gak bisa membawa suasana di pujian sukacita. Kak Yason paling tahu, kakak paling suka lagu yang milu-milu. Tapi oleh karena komitmen kakak, lagu sukacita pun harus dijalankan, teman-teman. Ya, sebetulnya ini masih ada 2 poin lagi, tapi kayaknya cukup di sini. Nanti kalau kesempatan kakak ada lagi, kakak akan lanjutkan. Ya, hari ini kita belajar bahwa komitmen yang Tuhan inginkan, komitmen yang bukan sekedar ikut-ikutan terlibat, dan yang kedua, komitmen harus memilih. Ya, oke, sekian firman Tuhan. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua dan menjadi rema tentunya. Ya, amin. Saya rindu menyanyikan pujian Tuhan yang terutama dalam hidup kamu. Yang terutama.
meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama, katakan sungguh-sungguh, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari bersama-sama kita berdiri. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selanjutnya saya serahkan kepada Hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini, buat kaum muda remaja di tempat ini. Begitu kami bersyukur anak-anak Tuhan bisa memiliki satu janji atau komitmen di dalam satu kehidupan semua anak-anak kaum muda Tuhan. Sebab Tuhan, komitmen itu menunjukkan bahwa siapa jati diri kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, begitu pentingnya komitmen itu untuk kita bisa pertanggungjawabkan di dalam setiap apa yang kita sudah ucapkan di dalam komitmen itu. Biarlah ini ya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami semua anak-anak Tuhan, karena dengan komitmen itu kami bisa membuktikan bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu Tuhan untuk konsisten di dalam apa yang sudah kami komitmen di dalam setiap apapun yang menjadi kehidupan kami semua, baik itu di dalam menempuh pendidikan, baik itu di dalam bekerja, baik itu di dalam usaha, baik di dalam apa saja Tuhan, terlebih di dalam kami mengasihi Engkau. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, komitmen kami ini benar-benar hanya bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi ini adalah satu pilihan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa senantiasa mengasihi Engkau lebih dari apapun juga Tuhan, baik itu juga di dalam pelayanan, baik itu di dalam ibadah, karena kami menyadari Tuhan bahwa pelayanan itu bukan sekedar hanya kami melayani, tapi itu adalah kepercayaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak seorang pun bisa melayani di dalam dunia ini, bisa melayani orang yang nomor satu di dunia, itu adalah orang-orang pilihan. Ini adalah yang lebih daripada itu Tuhan. Kami bisa melayani Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Kami adalah satu kepercayaan bagi kami Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan, biarlah di dalam setiap pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada kami, sungguh-sungguh kami berkomitmen Tuhan untuk tetap melakukan sampai garis akhir. Apapun resikonya, apapun yang menjadi halangannya, kami tetap Tuhan untuk melakukan komitmen itu sesuai dengan apa yang sudah kami janjikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kaum muda remaja juga Tuhan, yang ingin juga dipakai di dalam pelayanan apapun juga. Kami senantiasa menyadari Tuhan, kami tidak mampu, manusia darah daging, tetapi yang kami tahu Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan keajaib Tuhan untuk kami bisa melayani Engkau. Karena dengan Roh Kudus itu Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan kami, Tuh Roh Kudus itu yang akan senantiasa menyempurnakan, sehingga pelayanan kami semua dapat berkenan, menyenangkan hati-Mu, dan terutama dapat menjadi berkat bagi yang kami layani. Dan nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Kak Ferry yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan pakai kehidupannya di masa mudanya. Kiranya bertambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Pelayanannya semua Tuhan dapat menyenangkan, dapat menjadi berkat bagi semua, banyak jiwa dikuatkan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak yang saat ini sekolah, kuliah, juga Tuhan tolong mereka semua Tuhan, menghadapi kenaikan kelas juga nanti Tuhan tolong, berikan hikmat akal budi yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dan studinya memperoleh nilai yang baik, naik lulus, dan juga nama-Mu dipermuliakan. Yang masih sekali mencari sekolah perguruan tinggi, bahkan juga mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan sekolah perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Perjodohan juga Tuhan tolong, Tuhan yang atur, Tuhan memberikan pasangan yang sepadan Tuhan, sehingga dalam kehidupannya memiliki satu komitmen di dalam nikah nanti, sampai menjadi nikah yang benar, nikah yang suci, sampai pernikahan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak saat ini yang mengalami sakit, yang tidak bisa hadir. Kami juga berdoa Tuhan, tetap menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan kami tahu bahwa bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya hingga sempurna. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam pergumulan berat Tuhan senantiasa selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti, yang kesusahan Tuhan hiburkan, yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan yang mengalami kelemahan kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram.
Persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaanmu Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan pulang. Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan kembalikan kami jam-jam untuk beribadah melayani Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kaum muda remaja yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera, serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.